Selamat malam, Bapak dan Ibu, adik-adik warga GKJW Waru. Malam anak-anak semua. Malam hari ini kita akan ibadah dalam rangka Pekan Keluarga. Nah, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Di dalam hati kita mengaturkan demikian. Ibadah rumah tangga dalam rangka Pekan Keluarga ini kita serahkan ke dalam kuasa Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat 18. Kita pujikan ayat yang pertama saja ya. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita bermazmur pada malam hari ini. Kita akan mengambil dari Mazmur 51. Coba disiapkan ayat 3 sampai dengan 6. Ini Ibu ya yang baca ya. Mazmur 51 ayat 3 sampai yang ke-6 saja. Saya akan membacakan dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 6. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah, anak-anakku sekalian, Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang sangat terkenal, di mana di sana ketika itu Daud diingatkan oleh Nabi Nathan. Nah, ketika itu Raja Daud yang luar biasa besar, sudah di puncak kekuasaannya itu, jatuh dalam dosa. Siapa yang tahu apa dosa Raja Daud pada saat itu? Memperistri Uria. Istrinya Uria. Istrinya Uria. Istri. Uria itu adalah panglima perang. Bukan panglima perang, panglima perangnya Yoab, kepala pasukan. Ya, itu. Maka Mazmur ini adalah sangat terkenal sekali, yang namanya Mazmur Daud, Mazmur 51 itu. Di mana Daud sangat menyesal sehingga Allah berkenan untuk mengampuni kesalahannya. Nah, anak-anakku sekalian, keluargaku yang selalu saya cintai, saya sayangi, kita pada saat ini sudah hampir 4 bulan memasuki era pandemi COVID-19. Sehingga pergerakan kita, aktivitas kita itu dibatasi. Nah, ini Mbak Esther dan Mas Eki juga pernah work from home. Kalau ayah sih enggak, karena di proyek jalan terus. Nah, makanya di proyek pun ayah selalu menekankan ke tim proyek harus mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Nah, puji Tuhan, selama 4 bulan ini kita semua masih sehat. Pasti ya, puji Tuhan ya, temannya Ibu
Ada beberapa yang sudah kena, ada yang sembuh juga. Nah, hal itu kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dalam arti yang sampai berlebihan, sampai enggak melakukan apa-apa, sampai kehilangan harapan. Tidak cemas. Yang benar adalah hati-hati. Makanya kita harus selalu pakai masker, kemudian cuci tangan di mana-mana, kemudian jaga jarak. Nah, kita dekat ini ya karena satu rumah, jadi nggak apa-apa. Nah, anak-anakku sekalian, keluargaku yang saya cintai, banyak jalan sebenarnya kalau kita sebagai orang percaya itu untuk agar kita tetap daya juang kita itu tetap teguh, spiritual struggle of life kita itu tetap bisa diandalkan. Karena kenapa? Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Juru Selamat, kita punya Tuhan yang luar biasa yang hadir di dalam pribadi-pribadi kita. Nah, marilah pada malam hari nanti kita belajar tentang tokoh Daud yang pada malam hari ini akan diambil dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. Tapi sebelumnya marilah kita pujikan dulu Kidung Jemaat nomor 17 ayat 16. Kidung Jemaat 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kolekkan kami membangun ibadah dalam rangka pekan olahraga di rumah ini. Ya Tuhan, hadirlah di dalam ibadah pada malam hari ini. Sucikanlah hati pikiran kami. Laikanlah kami memahami kesaksian firman-Mu yang pada malam hari ini kami akan belajar tentang salah seorang hamba-Mu yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ayo, Mbak Tirsa. Bacaan Yang keras ya suaranya. dari 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarikh 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Pelan-pelan Mbak Tirsa ya bacanya. Demikianlah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu,
ini di dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tirsa yang sudah membacakan kesaksian firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 18. Yang menjadi nats perenungan kita pada malam hari ini yaitu 1 Tawarikh 17 ayat 26 yang demikian. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Anak-anakku sekalian dan juga istriku, ini adalah pengakuan yang luar biasa dari Daud. Kalau kita lihat pasal yang ayat yang ke-26 ini, Daud mengakui Engkaulah Allah. Nah, Allah yang mana? Yaitu Allah yang sudah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Nah, kalau kita sejenak belajar dari kisah hidup Daud ya, Daud itu seorang anak kaya ya. Crazy rich. Iya, betul ya? Enggak. Enggak lah. Oh enggak, Daud berarti apa? Gembala. Daud adalah gembala. Nah, di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 17b, nanti bisa dibaca ya, itu Daud itu ketika dipanggil oleh Allah, diambil dari ladang oleh Allah untuk menjadi raja itu ketika mengiring domba. Berarti masa mengiring domba di mana? Kerajaan enggak, no? Berarti di padang. Nah, perjalanan Daud itu di sana juga dia pernah melawan singa. Nah, ketika Daud melawan singa itu, selalu dia teringat Tuhan. Selalu menyertakan Tuhan. Begitu pula ketika Daud itu sedang diuber-uber oleh Raja Saul, dia selalu bertanya kepada Allah, apa yang harus saya kerjakan? Allah berfirman, kamu harus begini, kamu ke sana. Begitu selalu Daud yang lakukan dalam segala hal, dalam kesesakan, dalam kesenangan atau apapun yang akan dilakukan, itu selalu mengundang Tuhan hadir untuk membuat keputusannya. Jadi nggak sendiri-sendiri, nggak seenak sendiri, nggak seperti itu. Jadi luar biasa perjuangan Daud, bahkan ketika tentara Israel kalah melawan Filistin, Raja Saul diberi info, oh ada orang namanya Daud. Panggil,
ketika Daud sudah berhasil mengalahkan Goliat dengan senapan ya? Enggak. Belum Enggak. ada itu ya. Belum ada. No, ada apa? Kayak apa namanya? Jadi tadi Ketapel. 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 Nah. Ketapel. Pernah main. Lek basa Blitare itu pelintengan. Pelintengan. Sentik. Ini kalau lihat di film itu kan luar biasa toh. Putar-putar gini cetak kena dahinya langsung ampuh. Nah, itu adalah bukti nyata di dalam Alkitab bahwa orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan itu selalu dimenangkan di dalam segala permasalahan, di dalam menghadapi situasi apapun. Bahkan janji Allah kepada Daud bahwa nanti keturunanmu akan lebih mulia dari kamu. Nanti keturunanmu akan luar biasa memimpin Israel. Sehingga seperti diceritakan di kitab Samuel maupun yang lain-lain itu, Raja Daud menjadi salah seorang raja yang besar. Dia bahkan memerintah Israel itu selama 37 tahun. Luar biasa. Suatu prestasi yang panjang, dan ketika masa pemerintahan Daud itu sering perang dan sering menang, bahkan dikhianati oleh anaknya, menang lagi gitu. Nah, meskipun Daud itu setia kepada Tuhan luar biasa, tetapi karena dia seorang manusia, dia juga akhirnya jatuh juga ke dalam dosa. Apa kira-kira dosa Daud yang orangnya dokdeng sekali? Mencuri ya? Wanita ya. Nah, Teo. siapa namanya itu? Gadis yang cantik? Oh, bukan gadis ya. Istrinya orang yang cantik ya. Uria. Istrinya Uria. Siapa Nah. tahu ada ini kan enggak? Sudah lama nggak sekolah minggu ya gini. Ya, makanya sekali-sekali harus lihat pada perjanjian lama. Itu paling suka kalau lihat perjanjian lama itu karena tuh bukti nyata. Ya, ada namanya Bathsheba, ada lain di Wikipedia itu namanya Bathsheba, lain-lain, tapi artinya juga sama. Di Al-Quran pun ada juga namanya beda. Jadi yang terang bahwa pada saat itu Daud jalan-jalan sore-sore, nah lewat tempat mandi, nah, dia tersenang itu. Mungkin saat ini ya wow gitu. Nah, ketika Daud melihat kecantikan Bathsheba itu, baru ditanyakan sopo kuwi. Terus dipanggillah wanita itu, ya namanya raja, ndak ada yang berani menolak, diajak berzina. Jadi ketika suaminya belum meninggal itu, sudah diajak berzina oleh Daud. Bahkan yang lebih ngeri lagi, karena Daud seneng sama Bathsheba, Daud mengambil panglima perang, ya, wes iki tugasno iki Uria itu, promosikan dia maju perang karena tinggal orang hebat. Tapi ya kuwi tujuannya supaya Uria mati. Lek Uria mati bojone tak pek. Nah, seperti itu. Jadi orang yang setia kepada Tuhan, orang yang luar biasa mengetahui Tuhan, tapi juga jatuh karena wanita. Nah, akhirnya di sana diceritakan Uria akhirnya mati, terus Bathsheba dinikahi. Apa yang terjadi? Anaknya yang lain Salomo namanya ya? Bukan. Siapa? Anaknya dengan Bathsheba itu mati tuh. Iya, anak dari perzinahan itu Nah, mati. Mati. Ya, itu hukuman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sana, padahal Nabi Nathan sudah mengingatkan tadi seperti disampaikan di Mazmur 51:1 itu kan diingatkan. Akhirnya Raja Daud menyesal sekali. Sampai dia kalau orang Yahudi itu kan kalau berduka itu kan pakai abu, pakai yang jelek, gulung-gulung seperti apa, yang penting sangat menyesal. Nah itu, saya akan mencoba sedikit berbeda dengan Saul. Saul itu seorang raja. Dia yang memerintah ketika Daud menjadi kepala pasukan masa itu. Dapatannya Daud itu sampai kepala pasukan. Nah, karena berjasa toh. Nah, tapi itu tadi Saul itu dulu pernah juga dia takut akan Tuhan, tetapi karena situasinya
dia sering menang perang. Akhirnya dia itu kalau ada masalah itu tanyanya ke itu dukun, bukan berdoa lagi kepada Tuhan. Dia senang sekali yang klenik-klenik itu. Nah, akhirnya Saul bahkan dikhianati oleh anaknya, bahkan ketika dia meninggal itu dipermalukan, kepalanya dipotong. Nah, seperti itu. Itu bedanya orang-orang yang setia kepada Tuhan dan tidak. Nah, selanjutnya ketika Daud sudah bertobat dan Tuhan berkenan, karena Tuhan juga pernah janji bahwa keturunanmu nanti yang akan memerintahkan Israel lebih besar daripada kamu. Akhirnya Daud dengan Batseba itu mempunyai anak namanya Salomo. Nah, Batseba sendiri anaknya ada 4. Yang Salomo itu ada yang terakhir. Nah, seperti kita ketahui, Salomo lah yang akan menjadi raja, dan Salomo luar biasa besarnya. Nah, anak-anakku sekalian, tokoh Daud ini seperti kita semuanya. Maksudnya begini, kita juga selalu berusaha setia kepada Tuhan, melakukan sesuatu, mengundang Tuhan untuk berdoa. Kita juga kalau pagi sering dengar bersama-sama toh sambil masak, dengerin dari Majelis Agung kan sekarang ada yang pakai suara itu kan. Nah, itu kan kita melakukan itu yaitu dalam rangka supaya kualitas keimanan kita itu terjaga. Karena kita tahu apa, Daud aja yang kayak gitu, dokdeng bahasa Surabaya bisa jatuh. Apalagi kita. Nah, terlebih di situasi saat ini. Misalkan Mbak Tirsa bosan di rumah, harus setiap hari sekolah dari rumah, nggak bisa kenal teman-temannya, nggak bisa lagi gojek-gojekan. Nah, tapi putih kan sekarang. Dulu hikmahnya putih. Nah, Mbak Esther, Mas Eki juga gitu. Harus mau digilir kerjanya. Tapi karena puji Tuhan, kita selalu berusaha melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita sampai saat ini puji Tuhan sehat, kita gemuk-gemuk, ya toh? Iya. Meskipun ayah sendiri dengan situasi COVID-19 ini ada hampir 40% penghasilan ayah yang berkurang. Ya, tapi ayah juga ngomong kepada ibumu, ya wis gimana? Ya, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan memelihara. Loh, kita masih bisa sarapan toh? Bisa. Makan siang? Lancar. Makan malam? Lancar. Nah, meskipun tadi secara angka penghasilan ayah tinggal 60%, tetapi kita masih bisa bersukacita terus. Kita tidak pernah sangat menderita. Ya, karena kenapa? Kalau kita lihat teman-teman yang lain, ada temannya Mas Eki, temannya Mbak Esther, yang harus keluar karena pengurangan tenaga kerja. Puji Tuhan, Mas Eki sama Mbak Esther masih bisa bekerja, ayah juga masih bisa bekerja. Bahkan ketika anjuran kita tidak boleh keluar rumah, ayah harus tiap hari. Karena di project lebih ketat. Karena kenapa? Sekali ada yang terlibat, proyeknya ditutup. Lah, itu risiko besar. Nah, ayah nggak bisa dengan pikiran sendiri ya, tiap hari berdoa, ngajak teman-teman di sana, ayo kita jaga sama-sama. Ya puji Tuhan. Karena kasih Tuhan saja, proyek lancar, keluarga kita juga masih bersukacita. Seperti ini gendut-gendut tambahan kan? Nah, itulah. Nah, kita ada kredo atau ada semboyan BPJS. Nah, apa BPJS itu ayo? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang saya tahu. Oh, kalau yang sakit BPJS itu ya. Yang sakit-sakit itu. Iya, BPJS itu. Emang ada lagi? Loh. Singkatannya ayah sendiri. Iya. Tahunya ya itu. BPJS coro Kristen nih. Sip Ya, biar gampang ingatnya kita pakai pedoman nanti. BPJS. B-nya itu berjalan, P-nya pencipta, J-nya jalani, S-nya sukacita. Nah, berjalan bersama pencipta, jalani sukacita. Berjalan. Diulang coba ya. B-nya bersama. P-nya pencipta. Pencipta itu ya Gusti Yesus, Gusti Allah.
jalani biar dipasno lah Ji. Jadi kan menjalani. Menjalani sukacita. Sukacita. Ya. BPJS Ya. bersama pencipta jalani sukacita. BPJS ala Kristen. Para orang percaya. Masuk Pak Eko. Iya. Lah sukacita itu apa sembrono kita? Ya enggak. Sukacita ya itu tadi sukacita orang Kristen tadi tetap memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan dengan kalau malam sih saya yakin kita berdoa sebelum tidur, tapi pagi-pagi kita itu dapat siraman rohani. Nah, dicas sambil masak, sambil lakukan apa-apa, kita bisa dengarkan itu. Sehingga apa ya, ketika Tuhan berkehendak pada kita, baik di kerjaan, di sekolahan, atau ibu, dengan teman-teman PKK, dengan teman-teman Bu Mantri, itu kita tetap bisa bersaksi. Ini loh, kalau orang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika susah pun tetap gembira. Nah, bahkan sekarang lagu Kristen yang gembira, hati gembira adalah obat itu sudah menyebar itu sekarang. Tidak tahu kalau itu lagu-lagu gereja itu. Nggak apa-apa, itu bagus. Nah, makanya kenapa di sini BPJS, S-nya itu sukacita. Kita harus selalu sukacita. Karena setiap penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi diizinkan Tuhan, kita pasti tidak sampai ngeletak ya lah. Tapi Tuhan pasti menopang kita dengan segala cinta kasih Tuhan, dengan sayangnya Tuhan, sehingga kita bisa keluar dari solusi. Nah, kita juga nggak tahu kapan ini pandemi ini berakhir, tapi kita tetap yakin seperti Daud tadi, ketika dia sudah bangkit dari pertobatannya benar-benar total, nanti balik, nggak melakukan lagi. Nah, itu sukacita yang diterima oleh Daud, dia bisa menjadikan Israel lebih besar, dan lebih besar lagi kepada Salomo. Nah, Salomo kan ya sudah Salomo, ada yang bilang Salomo. Kalau saudara kita kan Nabi Sulaiman. Nah, itu yang penting itu orangnya, yaitu anak keempat dari Batseba. Nah, anak-anakku sekalian, juga istriku yang selalu mensupport ayah, selalu membuatkan jamu, bikinkan kopi. Karena kalau ayah nggak pakai kopi, dia proyek ngantuk. Nah, ayo kita selalu menuruti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melakukan protokol pencegahan COVID dimanapun kita berada. Jangan takut karena di luar ada cek suhu, cek apa, seperti di lingkungan kita ada cek. Tidak apa-apa kalau dicek suhu ya. Terima kasih, berarti kita akan dikontrol. Oh, aku suhunya 36, aku suhunya 35. Nah, kalau tinggi ya kita evaluasi. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Seperti yang dikatakan Ibu, bahwa urusan kesehatan yang paling tahu adalah pribadi. Nah, ya mungkin kadang-kadang Ibu keras, tapi baik toh kita loh. Puji Tuhan, kita gendut-gendut, kita sehat ya. Makanya kalau kita sedikit pakai masker nggak apa-apa. Ingatin, kita saling ingatin, teman kita juga begitu. Nah, inilah anak-anakku sekalian, keluargaku yang saya cintai. Dengan mengingat bahwa Tuhan itu senantiasa menyayangi kita, tidak pernah meninggalkan kita, baik kebutuhan fisik, kebutuhan apapun. Jadi jangan seperti Saul yang melayu-melayu, kita punya seorang penghibur, seorang pemimpin, seorang yang mengasihi sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, marilah kita akhiri renungan kita dengan selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah kanuliani. Nah, seperti kita rasakan, ya rasakan. Tadi 100 jadi 60% kalau kan tidak beda-beda jauh ya kalian rasakan kan. Padahal itu tadi tinggal 60% selama 4 bulan. Nah, itulah indahnya derek Gusti. Nah, kemarin itu beberapa hari ayah sama ibu itu tertarik dengan penampilan dari itu Soimah. Tahu kan Soimah? Wah, itu ada lagu namanya Jagat Anyar Kang Kumadi. Jadi dunia baru. Nah, sebentar kan kita juga
seperti disampaikan oleh pemerintah, kita akan memasuki new normal. Nah, ini kata-katanya nanti tak terjemahkan. Ini kata-kata bahasa Jawa. Ayah hanya ngambil salah satunya, satu bait. Jagat anyar kang dumadi. Aduh Gusti among pasrah ing pesti. Aku percaya langit tan mendung, ilang tangis kan melung-melung. Gusti mesti bakal mungkasi. Surya sumunar hamadangi, urip kang saiki jagat anyar kang dumadi. Jadi intinya itu perenungan seorang yang seperti kita ini mengalami situasi yang sangat sulit. Tetapi satu hal yang diyakini, badai ini pasti berlalu. Tuhan pasti memberikan sinar. Nah di sini, Gusti mesti bakal mungkasi. Jadi, Tuhan Yesus yang akan mengatasi ini sendiri. Surya sumunar hamadangi, sinar matahari dari karya Tuhan akan segera menghilangkan COVID-19 ini. Nah, akhirnya urip kang sayekti jagat anyar kang dumadi. Jadi hidup benar di dalam era new normal. Siap? Masuk new normal? Siap. Ya. Baik. Mari kita ngambil saat teduh. Ya Tuhan Yesus, terima kasih oleh kami membangun ibadah sekaligus kami memperoleh pelajaran dari kesetiaan Daud. Meskipun Daud sungguh luar biasa, kau sayangi, kau pilih menjadi pemimpin bangsa Israel. Namun dia juga bisa jatuh. Tetapi Daud total bertobat. Sehingga pada akhirnya melalui pertobatannya engkau kasih, engkau junjung, engkau naikkan lagi, engkau pulihkan kehormatan Daud. Ya Tuhan kami sangat kecil dibanding dengan Daud. Kami adalah hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang sering masih tergoda di dalam keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Oleh karena kami senantiasa bangkit, kami senantiasa yakin bahwa di dalam kesulitan, terlebih dalam situasi pandemi yang belum tahu kapan selesainya ini, Kau sertai kami, Kau berkati keluarga kami, sehingga kami tetap bisa fight, daya juang kami tetap tumbuh, karena kami yakin Engkau ada bersama-sama kami, Engkau senantiasa memimpin perjalanan kami. Matur suwun Gusti. Amin. Nah, mari. Tadi katanya mau ada ujian bersama-sama. Ayo, Mas Eki, gitar ya Mas Eki. Di
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah selalu mengerti kita. Oke? Ya, puji Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan. Dalam mengumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat yang masih terkait dengan tema kita, yaitu apapun juga menimpamu. Jemaat berapa ya? Kidung Jemaat 438 ayat 1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Saya Ayah Bagia, Mas Eki, nanti doa untuk negara dan bangsa. Kemudian Mbak Esther, doa untuk gereja ya dengan segala pergumulannya ya. Kemudian Ibu untuk orang-orang yang sakit, nanti Ayah yang tutup. Nanti kita tutup dengan doa kami yang pakai lagu ya. Ayo berdoa. Sakit dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih atas suasana yang sangat indah pada hari ini Tuhan. Kami bisa membangun ibadah keluarga bersama dengan keluarga kecil kami Tuhan. Secara khusus pada malam ini, hari ini kami akan berdoa syafaat. Yang pertama, saya akan mendoakan tentang bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu pandemik ini semakin menyebar Tuhan, semakin besar. Berkatilah kami agar dapat bersatu padu untuk menjaga kesehatan kami masing-masing Tuhan, sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah diinformasikan Tuhan. Kami juga berdoa agar pemerintah dari pusat hingga daerah hingga sampai RT RW Tuhan, agar dapat melaksanakan segala tugasnya dengan bijaksana, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab Tuhan, agar setiap masalah yang kami hadapi dapat terselesaikan dengan bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala pergumulan bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam pandemi ini kami berdoa agar kami bukan semakin lemah, tapi kami semakin kuat Tuhan, untuk membangun persaudaraan satu dengan lainnya Tuhan, tetap menjaga toleransi, tetap menjaga kerukunan antar umat beragama Tuhan, karena kami yakin itulah yang Kau inginkan Tuhan untuk kami. Tuhan, terima kasih. Doa ini akan dilanjutkan oleh adik kami, Dek Esther. Selamat malam ya Tuhan, Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga. Kami ucap syukur atas waktu yang Kau berikan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bisa membangun ibadah bersama-sama. Oh ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, khususnya kita Jerewaru ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, meskipun dalam situasi pandemik ini ya Tuhan, gereja kami masih dapat untuk tetap berkarya di lingkungan sekitar ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan, warga gereja, untuk menjadi warga gereja yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pendeta dan keluarga, guru Injil, para majelis, satpam, koster,
tukang-tukang juga pun mereka ya Tuhan, kiranya Engkau tetap lindungilah mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, dan doa ini akan dilanjutkan oleh Ibu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami sekeluarga. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, yang mana kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjamah saudara-saudara kami ini. Tuhan memberkati segala daya upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga. Tuhan memberkati segala obat-obatan, makanan dan minuman. Tuhan juga memberkati para perawat, dokter, dan juga para medis yang lain di dalam merawat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya apabila saudara-saudara kami sakit ini, Engkau tidak melemahkan iman mereka, tetapi Engkau akan lebih menguatkan iman mereka, sehingga kesembuhan benar-benar terjadi atas kehendak-Mu saja. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk setiap saat bisa memelihara, bisa menjaga tubuh dan jiwa kami sebagai ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh Ayah Tony. Terpujilah Allah surgawi, kami benar-benar merasakan pemeliharaan-Mu, merasakan pimpinan-Mu, merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih atas segala yang Kau lakukan pada sampai saat ini. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang telah terbangun, ibadah dalam rangka pekan keluarga. Kiranya Engkau berkati apa yang sudah kami lakukan. Bila terselip dosa di dalam kami melakukan ibadah pada malam hari ini, kiranya Engkau mengampuni dan mau menyempurnakan. Terlebih dari itu ya Tuhan, biar kami senantiasa merasakan pimpinan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan new normal. Biar kami anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya, senantiasa bisa bersaksi meskipun dalam sesuatu yang sama kami tidak mengeluh, tetapi kami justru merasa yakin kasih-Mu menjadi bagian daripada kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini semuanya kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga kami serahkan persembahan yang sudah terkumpul ya Tuhan. Berkatilah, sucikanlah persembahan ini sehingga persembahan-Mu menjadi dupa yang harum bagi pelayanan di gereja kami. Bapa di surga, menutup doa ini, kami akan menutup dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan
kami. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi ayah pesankan, ayo kita tetap optimis karena apa? Kita adalah umat yang sudah diselamatkan terlebih dari itu bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita seperti pujian tadi. Tuhan mengerti, Tuhan memahami, dan Tuhan senantiasa menyayangi kita. Yakin ya? Ya, Mas Eki kerja yang lebih bagus, menjadi contoh bagi teman-temannya juga, Mbak Esther juga ya. Kalau work from home, tidak apa-apa dijalankan karena bekerja juga bersaksi. Oke? Mari kita tutup ibadah ini dan kita pujikan Kidung Jemaat 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita mohon berkat-Nya. Anak-anakku, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, hidup selalu sukacita. Tetapi yang dijanjikan Tuhan, dan itu sering kita alami dan kita jalani, bahwa ketika kita merasa beban berat, Tuhan Yesus selalu mengangkat kita, menggendong kita, merangkul kita. Yakinlah, dalam menghadapi new normal, Tuhan senantiasa menjadi solusi terbaik bagi kita. Amin. Bapa, terima kasih.